Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika anak-anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Oh iya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mari anak-anak angkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah anak-anak, apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahku, Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keenam atau yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah anak-anak, setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, marilah anak-anak amati gambar yang ada di video ini, serta jangan lupa untuk membaca teks yang ada di samping gambar tersebut. Setelah anak-anak mengamati gambar dan membaca teks yang ada di samping gambar tersebut, maka akan Bapak kasih pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama, apa isi bacaan yang telah anak-anak baca tadi? Dan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Dan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Dan yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang terakhir, yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, pertanyaan tadi jangan lupa anak-anak untuk menjawabnya di rumah. Selanjutnya anak-anak, lihatlah gambar yang ada di video ini. Ada gambar apa aja ya? Ya, benar sekali. Ada gambar pantai, dataran tinggi,
dan dataran rendah. Apa sih yang dimaksud dengan pantai? Dan apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dan apa yang dimaksud dengan dataran rendah? Nah, anak-anak, kita akan mempelajarinya pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pantai. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Ciri-ciri pantai yang pertama itu ada tanahnya berpasir, dan yang kedua tanahnya terdapat tanaman yang memiliki akar nafas seperti tanaman bakau atau mangrove. Dan yang ketiga, terdapat karang mutiara dan terumbu karang. Sumber daya alam yang ada di pantai, yang pertama itu ada garam. Ingat ya anak-anak, yang pertama ada garam. Pantai merupakan lokasi produk garam. Garam dihasilkan dari air laut yang dialihkan ke kolam penampungan, kemudian dikeringkan. Dan yang kedua itu ada pohon bakau atau mangrove. Pohon bakau berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, yaitu melindungi pantai dari terjangan ombak dan pasang surut air laut. Dan yang ketiga itu ada pohon kelapa. Pohon kelapa berfungsi sebagai penahanan erosi pantai. Selain itu, buahnya juga dapat dipakai sebagai minuman yang menyegarkan. Yang keempat, itu ada rumput laut. Rumput laut dapat dipakai sebagai makanan yang kaya manfaat untuk kesehatan. Apa sih manfaat pantai bagi kehidupan manusia? Yang pertama itu sebagai tempat rekreasi. Dan yang kedua, untuk mencegah air pasang laut yang langsung membanjiri daratan. Dan yang ketiga, sebagai habitat dari hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Dan yang keempat, tempat usaha pengolahan garam. Ada apa saja sih mata pencaharian yang ada di pantai? Yang pertama, biasanya penduduk yang ada di pantai bekerja sebagai nelayan. Dan yang kedua, penduduk di pantai biasanya bekerja sebagai petani garam. Dan yang ketiga, biasanya penduduk yang ada di pantai bekerja sebagai petani rumput laut. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai tentang pantai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang dataran tinggi. Apa sih itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Apa saja sih ciri-ciri dataran tinggi? Ciri-ciri dataran tinggi yang pertama, memiliki iklim yang sejuk. Dan yang kedua, pertanian dibuat di lahannya. Dan yang ketiga, memiliki curah hujan yang rendah. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Yang pertama itu ada perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, maupun stroberi. Dan yang kedua itu ada pertambangan, contohnya seperti tambang batu kapur. Selanjutnya, apa sih manfaat dataran tinggi bagi kehidupan manusia? Yang pertama, untuk usaha perkebunan seperti bunga, sayuran, dan tanaman industri. Dan yang kedua, sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Dan yang ketiga, sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Apa saja sih mata pencaharian bagi penduduk yang ada di dataran tinggi? Yang pertama itu ada pekerja perkebunan, dan yang kedua pekerja tambang,
misalnya tambang batu kapur. Nah, itulah tadi anak-anak mengenai dataran tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dataran rendah. Apa sih itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Apa saja sih ciri-ciri dataran rendah? Ciri-ciri dataran rendah yaitu tanah pada dataran rendah umumnya relatif datar, dan dataran rendah memiliki ketersediaan air yang cukup untuk kehidupan. Selanjutnya, apa sih manfaat dataran rendah? Yaitu yang pertama sebagai permukiman penduduk, dan yang kedua sebagai tempat berlangsungnya kegiatan industri, dan yang ketiga sebagai lahan untuk daerah pertanian. Apa saja sih mata pencaharian bagi penduduk yang ada di dataran rendah? Mata pencaharian bagi penduduk yang ada di dataran rendah diantaranya yaitu umumnya sebagai pertanian, namun ada juga yang bekerja di sektor industri dan sektor peternakan. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.